In aroda syai'an ayyakula lahukum fayakun. Ini di luar akal wis, di luar akal. Makanya dalil itu mesti ada istisna, ada dikecualikan. Allah pun juga mampu berkuasa menghendaki anak bayi lahir dari seorang ibu tanpa bapak. Contohnya Nabi Isa, ibu Siti Maryam. Ini Bapak Ibu, Allah kuasa seperti itu walaupun akal tidak bisa menerima. Wis Bapak Ibu. Lah Nur Muhammad iki dari mana? Dari Alladzi. Alladzi ku siapa? Alladzi itu wujudnya Allah. Allah itu nama Bapak Ibu. Kalau nggak percaya, lihat di dalam surat Al-Fatihah ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama, nama. Terus yang memiliki nama Allah itu siapa? Spidol itu nama wujudnya ini. Serban itu nama wujudnya ini. Penghapus itu nama wujudnya yo ini. Rokok namanya iki wujudnya. Loh, tidak ada yang sama. Gitu, wujudnya nggak ada yang sama. Artinya itu menunjukkan sifat keesaan Allah. Sifat keesaan Allah. Saiki nama Allah itu wujudnya mana? Dibuka di dalam surat Al-Isra ayat 1. Sampai hati sampai condong terus sampai subuh iki kuat sampai nih. Mari ngono kula sing remek ya. Kula niki Pak Bu mohon maaf cara akal wayah. Estu mendalu kula niki luar kota pagi kerja. Dalu luar kota pagi kerja kados robot. Kula nek umpama saya kalau memakai akal gak mampu Bu kula Pak, mboten mampu. Estu mboten mampu. Udah karena ini tugas tetap pagi tetap kerja. Bila mboten kuat kerja saking ngantuke wonten kasuri mriku kula tilem. Mungkin nek mboten penting, terlalu penting tidak menghadirkan saya, cukup Pak cari, cukup staf-staf saya mampu di situ untuk namanya apa itu ngatasi semuanya. Semua perangkat-perangkat saya mampu semuanya melayani masyarakat. Tapi ada yang di situ harus hadir saya. Wong tukaran. Niku masalah bersiko ngean. Kalau tidak mampu baru saya dikugatani. Tapi masih tidur hanya satu kali siang. Sebelah mriki wonten kasure ngoten. Pun siap lah. Mana surat Al-Isra ayat 1 kula tulisi teng mriki subhanalladzi. Niki dilihat dari makna maha suci sopo alladzi. Mboten ditulis Allah. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan. Lho enggak ada Allah ini. Maha suci. Siapa yang maha suci? Zat. Alladzi niku artinya zat. Zat itu bahasa orang gampang, urip. Urip. Hidup. Dialah hidup yang ada di dalam dan di luar diri kita yang menjadikan kita bisa sampai ke sini. Coba nek gak ana urip ning awak kula saged ndugi mriki ngaji ngeten iki mboten saged. Mboten saged. Yo itu wujudnya Allah, yo itu
Tapi bukan tulisan aladi loh ya. Bukan tulisan zat atau hidup, bukan tulisan itu. Bukan tulisan, bukan nama. Terus apa? Bapak Ibu, sesuatu yang harus jenengan imani di dalam hati jenengan, yang harus sampean imani dalam hati jenengan. Sebab namanya hidup itu jenengan bisa bertemu roh ini hanya dengan iman. Roh iki duwe iman. Lah, hidup itu yang menciptakan Nur Muhammad ini. Wa nafakhtu, dan kutiupkan rohku, kata Allah. Ya Nur Muhammad itu di dalam jasad. Akhirnya jenengan kali kula niki saged apa? Bayi iku saged obah, akhirnya ono proses 40 dina jadi dadi getih, dadi daging, akhirnya penyempurnaan, barulah sempurna, namanya insanul kamil. Pun iki semuanya karena Nur Muhammad memang. Pun ketika kita di dunia ini sudah melihat bahwasanya selain Allah itu wujudnya sebab diwujudkan, akhirnya kita belum bisa melihat sejatinya yang duweni wujud. Siapa? Allah. Mengapa kita tidak bisa melihat wujudnya Allah? Katanya Allah itu wajib wujud. Kok malah yang kelihatan itu wujudnya selain Allah? Wis, alasannya satu. Karena meripati roh kita. Roh kita itu Pak, Bu, ditutupi oleh nafsu, nafsiyah dan amarah lewat sifat basariyah. Akhirnya roh punya iman selain Allah itu bisa ngaji kayak ngeten iki, selain Allah bisa lapo-lapo. Iman di dalam hati kita manakala muncul seperti itu, maka jangan harap meripati roh iki bisa mandeng nyawang wujude Gusti. Satu. Nomor dua, yang kita gunakan melihat Allah itu kebanyakan manusia dengan mata dohir niki lho. Akhirnya sing ketok iku ya makhluk ngeten niki. Sementara di dalam angin niki hawa gak ketok. Akhirnya ngomong sing kosong iki berisi, sing berisi iku kok kosong. Boleh ngoten. Tolong, Allah itu jangan kau lihat dengan mata dohir. Nek kau melihat dengan mata dohir, yang terjadi ya niki kosong iki, ya ini Allah. Tapi lihatlah dengan mata hati, baru akan tampak wujudnya Allah ini. Yang kita terka kosong ini akhirnya dibalik Pak, ini jadi kosong, bangku jadi kosong, serban kosong, wujudi jasad kosong, wujudi roh kosong. Yang ada, yang nyata itu sebetulnya sejatinya yang ada. Kita akan bisa sampai tahu yang ada, yang mesti ada, yaitu Allah. Kita harus kembali kepada Allah. Kembalinya bagaimana? Kita kan asalnya tidak ada, terus kita diadakan, akhirnya kita merasa ada. Manakala Anda ingin tahu sebenarnya yang ada, kembalilah kau dari asalmu. Apa asal kita? Tidak ada. Berarti kita harus kembali yang tidak ada. Artinya kita jangan merasa ada. Itu kuncinya.
Kalau selama kita makhluk masih merasa ada wujud, nggak bisa tahu wujudnya yang sebenarnya. Yang punya wujud itu siapa? Hanya Allah. Apa sih sifat wajib itu? Sifat yang harus ada pada diri Allah. Lawan katane wujud itu tidak wujud. Dan sifat tidak wujud itu menjadi sifat wajib kita sebagai makhluk manusia. Tapi mengapa kita merasa wujud? Tangan toh? Karena kita diwujudkan oleh Sang Yang Maha wujud. Gara-gara kita merasa wujud itulah Pak, akhirnya kita tidak akan pernah tahu sebenarnya yang wujud. Bulet Gus lagi. Wis gak apa-apa. Gak paham gak apa-apa. Nanti jenengan akan dipahamkan Allah sendiri. Dipahamkan Allah sendiri. Itu dipahamkan. Sampai ngerti nyun sewu ya. Wong mripate iku mau gak ketok beto bolah nyelundupno nang dom. Saged kira-kira? Mboten saged. Mungkin nek mripate dibuka saged nggih nglebokno? Saged. Gara-gara meripat iku mang merem gak iso nglebokno. Mboten saged. Tapi ketika meripat iki dilekno Allah, nyelundupno bola kedom jarum, mudah. Cuman ada yang dikecualikan. Ada yang dikecualikan. Meripat merem masih peteng isok mlebu. Ada yang dikecualikan, gak ketok padahal wis gak tak bahas iku ya. Wis padha gerange pun. Padha gerange. Wis buntu niku kecuali iku, ngoten lho maksude. Jeneng pun Bapak Ibu wis terus balik pada sifat wujud. Jadi tolong belajarlah dalam hati kita merasa tidak wujud, yang wujud cuman Allah. Satu. Nomor dua, sifat rong bolo dibagi papat. Yang nomor dua adalah salbiyah. Salbiyah iku wujud kidam bakok nggih, bakok terus mukholafatu lil khawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyah pun mulai kidam. Oh niki mboten kop, kidam kop, kidam bakok mukhalafatul khawatis qiyamuhu binafsihi wahdaniyah. Iki disebut, iki mikir apa piye iki? Mikir iki senesa. Disebut sifat salbiyah. Salbiyah. Apa kidam niku? Dahulu. Artinya Allah iku sesuatu yang lawas, datangnya dengan sendirinya sebelum adanya beberapa makhluk. Makhluk setelah Allah itu sebagai ciptaan Allah, berarti lebih dahulu Allah katimbang selain Allah. Iku sifatnya ono endi? Wujud wau sifatnya ono endi?
ada di dalam diri roh. Roh yang bagaimana akan tampak wujudnya Allah? Roh yang sudah fana dari dirinya, roh yang sudah tidak merasa dirinya wujud. Jadi nure Allah wujud iku rupa roh iku sing den sebut. Wis. Terus kidam dahulu dhisik endi tekane jasad ambek roh? Dhisik roh. Jasad si anyar Pak Bu. Roh sak alam dunya iki sing durung wujud jasad, mungkin cara kula putu kula ya, utawa anak kula sing nomor 8. Kula wonten program anak selawi Bu kula niku. Wis muga-muga nyonya sanggup mboten mawon. Niki kan pun 7. Pun 7. Oh cari tambahin nyonya maneh cari sing buri. Lah nek sing nyonya sing iki pun asik siap yo niki mawon digelenter pun di situ Pak. Roh sebelum ditiupkan jasad atau jasad untuk tahun 3000 lah, roh niki pun wonten. Roh niki sudah ada. Allah katakan dalam satu ayat, alastu birabbikum qalu bala syahidna. Ternyata roh sampan kali kula waktu zaman azali dulu sudah ada. Sudah janji nang Allah. Janjinya apa roh itu? Hanya menyembah, memuja, memuji hanya pada Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Hanya menyembah. Wa qala aidan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Niki. Nah. Berarti jasad sing durung walaupun belum datang, belum hamil ibunya, rohnya itu sudah disiapkan Allah. Sudah disiapkan. Berarti lebih dahulu roh datangnya daripada jasad. Lebih dahulu roh. Lah, sifat kidam Allah dalam diri kita itu yang mana? Ruhaniyah kita kalau sudah kesebut hidup. Ruhaniyah kalau sudah fana, hilang, tidak ngakui dirinya yang ada, maka disitulah disebut hidup. Seperti halnya gini Pak, ini kalau maksudnya wa inna ilaihi rajiun. Kalau roh sudah kembali, laksana seperti ini Pak. Ada air hujan turun dari langit ke lautan. Sebelum sampai ke laut disebut air hujan. Paham gak? Roh sebelum dia bisa sampai terhadap Allah disebut makhluk. Roh itu makhluk. Tapi kalau air ini sudah sampai ke laut, jatuh plek, masih sama sebut air hujan? Bukan. Fana. Syekh Ibnu Athaillah di dalam kitab Hikam yang dijadikan rujukan oleh orang-orang Nadiyin, ini kitab Hikam mengatakan la ibsarun wa mubsarun wa basarun. Dikatakan orang yang sudah sampai pada Allah kembali, nama roh tidak ada. La ibsar yang menghadap adalah roh itu tadi, nama sudah tidak ada. Wa mubsarun yang dihadap Allah, nama Allah tadi sudah tidak ada nama. Allati tulisan juga tidak ada. Wa basarun mata untuk melihat itu pun sudah fana. Terus disebut apa? Nggak bisa menyebut Pak. Nggak bisa menyebut. Yo ini sing dimaksud kitab itu yang terdahulu. Inilah yang sebetulnya disebut sejatine Allah itu ya kuwi. Dulu nggak berani
Mbah buyut kita, guru-guru kita jelaskan seperti ini nggak berani karena takut fitnah, nanti dimusuhi dan lain sebagainya. Sekarang sudah 2014 loh Pak, berani dibuka 2014 itu terdiri dari 20. Dibuka di dalam Al-Quran surat yang ke-20, surat apa? Surat Toha, 14 ayatnya. Mengatakan apa ayatnya? Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholah li dzikri. Artinya sesungguhnya saya ini yang berfirman adalah Allah. Sesungguhnya saya, innani sesungguhnya saya, iku ana yo saya, diulangi kedua kali, sesungguhnya saya juga saya, iku Allahu Allah. Mana hidup tadi Pak dalam diri jenengan berfirman seperti itu, la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan kecuali aku. Hidup itu berarti Allah gak jauh Pak ya, gak jauh. Fa'budni hirroh, nyembau nang aku, sujudo mung nang aku, bercintau hanya pada aku, pujalah hanya pada aku. Fa'budni wa aqimis sholah, dan tegakkanlah sholat, li dzikri, semata-mata untuk mengingat padaku. Berarti dilihat dari ayat ini saya mengatakan sholat khusyuk itu wajib. Terserah ada yang mengatakan sunnah, monggo. Tafsir al-mutasabbihat Al-Quranul Qadim wajib Pak. Khusyuk itu apa? Hanya ingat pada Allah, hanya sadar dalam dirinya itu Allah. Berarti dia olehnya sholat semuanya karena Allah. Makanya niat setiap sholat kan di belakang ditutup lillahi ta'ala, karena Allah. Tapi mengapa kita selama ini masih ingat pada si doi, ingat pekerjaan, ingat macam-macam? Jawabannya mudah, karena roh kita ini dikuasai sifat basariah lewat nafsu nafsiyah dan amar. Ini Rasulullah mengajarkan dinul haq termasuk sifat 20 ini untuk mendidik sifat basiroh jenengan iki kuat terus ngelawan basariah. Akhirnya ruh ini sama-sama menyembah pada Allah. Itu Pak. Bun, lanjut. Bakok iku kekal. Roh iki Pak ya, la yamutu wala yahya, tidak mati tidak hidup, masih kebuku roh. Ini maksudnya Allah itu bako, kekal, tidak mengalami kematian. Enggak. Wis, saya masukkan di dalam diri kita, sing mati itu jasad Pak, dari tanah kembali ke tanah lagi. Roh ini bertanggung jawab Pak, mboten mati. Roh niki mboten mati. Dia bertanggung jawab selama ada di dunia. Bahasa syariat, bahasa hakikatnya, roh ini tugasnya wajib untuk bisa kembali kepada Allah, bertemu Allah. Wajib. Bagaimana hukumnya orang-orang yang mengingkari tidak mau bertemu Allah? Mungkin dibuka di dalam surat apa, saya lupa ya. Ayatnya gini,
qad khasiral ladzina kadzdzabu biliqaillah. Mungkin yang YouTube dibuka. Qad khasiral ladzina kadzdzabu biliqaillah. Sungguh sengsara, sungguh celaka, sungguh merugi orang-orang yang mendustai pertemuan terhadap Allah. Karena apa? Dia dikuasai sifat basariyah, nggak bisa kembali. Kalau roh itu sudah kembali kepada Allah, maka itulah yang kumaksud sifat baqo, kekal. Khalidina fiha abadan. Di mana roh itu akan kekal? Kalau di surga kekal di surga, kalau di neraka kekal di, ya wis pilih dewe. Ayo pilih sendiri. Makanya Rasulullah itu diturunkan ke bumi ini semata-mata untuk memberikan minat zulumati ilan nur, roh yang merasa gelap pada Allah itu supaya ada terangnya, didatangkan hal ini. Tapi banyak di antara umat Islam, entah di bendera apa, tidak mengakui tentang masalah sifat 20 wajib wujudnya Allah. Sifat wajibnya ada, yes, tak maklumi Pak, tak maklumi. Karena orientasi dia, mereka itu kebanyakan dari akal. Coba kalau orientasinya dimasukkan di hati, pasti akan bisa menerima. Yes, berarti yang kekal itu roh. Lewat syariat Allah katakan, ketika jasad dimatikan, nanti roh dikembalikan lagi ila yaumi yub'atsun, dibangkit, berarti roh dikembalikan lagi. Setelah roh itu ada di alam barzah. Ini syariat ya, syariat. Nanti ketika ila yaumi yub'atsun, ketika hari kebangkitan datang setelah kiamat, akan digiring untuk mempertanggungjawabkan di mata Allah. Setelah itu dihisab, dia termasuk golongan roh kekal di neraka ataukah di surga. Itu bahasa syariat. Bahasa hakikat sekarang sudah kita jalani di dunia. Siapapun ruh di antara kita terkubur oleh sifat basariyah, ini sebagai tetanda kalau nanti setelah alam dunia kita tinggalkan, kita pun dalam kebutaan, kita pun dalam kegelapan, kita pun terkubur di dalam alam barzah dengan penuh siksaan Allah. Sama halnya kita ketika saat secara jasmani kita di dunia buta, sumpek nama mboten Pak, sumpek. Sama dengan itu ruhaniah kita, mata hati kita dibutakan oleh nafsu nafsiat dan amarah lewat sifat basyariyah dengan didokne, dihadapkan wa yastahibunal hayatad dunya, kesenangan duniawiyah itu dihadapkan terhadap ruhaniah kita. Akhirnya ruhaniah kita condongnya tidak kepada Allah, condongnya hanya kepada selain Allah. Akhirnya tidak bisa klik sadar iling langsung nang Allah pun. Beda kalau roh sudah ada di basirah, terkuasai. Niki jalurnya adalah di jalur jannah. Niki ketika di dunia ruhaniah kita ya sudah melemahkan nafsu niki, nafsu nafsiat dan amarah lewat sifat basariyah ini, maka ruhaniah pasti diajak untuk hanya menghadap, memuji hanya pada Allah. Tidak hanya di dalam salat, ibu wayah ulek-ulek ruhaniah jenengan ati sampai eling semuanya karena Allah, berarti jenengan iki di surga. Rohnya jenengan ini berarti disebut orang yang
iling zikir terhadap Allah.